Tanpa disadari, semua hal yang menunjang kebutuhan hidup manusia memerlukan sebuah energi, mulai dari sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Semakin banyak penduduk yang berada di sebuah negara, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan dan digunakan. Peningkatan kebutuhan energi tersebut memberikan dampak langsung pada perubahan iklim. Mengapa bisa demikian? Hal ini bisa terjadi karena ketergantungan dunia terhadap energi fosil menghasilkan emisi karbon yang mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus menimbulkan krisis iklim. Krisis iklim inilah yang sedang kita alami sekarang, mulai dari perubahan cuaca yang tidak menentu, peningkatan suhu udara yang semakin panas setiap hari, hingga naiknya permukaan air laut ke daratan pada daerah pesisir. Lantas, apakah ini salah manusia? Perubahan kondisi iklim bumi menyebabkan bumi mengalami kemunduran tingkat kelayakan tempat tinggal. Pada mulanya, sebelum adanya aktivitas manusia yang berlebihan dan mengganggu keseimbangan iklim bumi, bumi memiliki tingkat kelayakan tinggal yang bagus atau biasa disebut dengan fase Holosen. Fase ini ditandai dengan kemunculan Homo sapiens atau manusia, dan saat itu aktivitas antara manusia dan alam masih memiliki keharmonisan. Namun, menurut Crutzen dan Stormer, menunjukkan bahwa peran sentral manusia dalam geologi dan ekologi ini ternyata lebih bersifat menghancurkan ketimbang menghasilkan manfaat untuk memenuhi kebutuhannya dan perkembangan hidupnya. Manusia antroposen ini kemudian mengeksploitasi lingkungan dengan tidak memperhatikan aspek pelestariannya. Wir wissen genau, was wir machen sollen. Tun es einfach nicht und tun es noch immer nicht. Aber dass man jetzt schon Geoengineering tatsächlich macht, da bin ich dagegen. Wir sind nicht so weit, dass wir das System so gut verstehen, dass Karena sifat intervensi manusia yang destruktif itu, Antroposen juga adalah sebuah epos di mana ekologi bukan hanya sedang berada dalam kondisi krisis, di mana pada tahap tertentu di masa depan bisa diatasi. Tapi, lebih dari itu, Antroposen adalah sebuah ambang batas ekologi, sebuah patahan radikal dari kondisi-kondisi ekologi yang sangat stabil pada epos Holosen. Melihat fokus dari adanya peran manusia yang destruktif dalam keseimbangan alam dunia menyebabkan manusialah yang harus menjadi pionir perubahan demi menjaga kondisi iklim dunia yang lebih baik ke depannya. Saat ini, manusia mengupayakan kelayakan bumi sebagai tempat tinggal dengan melakukan transisi energi untuk kebaikan masa depan bumi. Pada saat ini, urgensi transisi energi menjadi lebih meningkat. Hal tersebut tak lain untuk melindungi bumi dari risiko perubahan iklim. Pentingnya transisi energi di masa sekarang didorong oleh berbagai faktor, di antaranya tingginya penetrasi energi terbarukan ke dalam bauran energi global, peningkatan teknologi dan penyimpanan energi, serta dimulainya elektrifikasi. Urgensi transisi energi secara umum terjadi karena tiga hal, yakni karena perubahan iklim, gas rumah kaca, serta desentralisasi energi. Sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim yang paling dominan dan menyumbang hampir 90% dari emisi CO2 secara global. Transisi menuju sumber energi yang ramah lingkungan memberikan implikasi yang positif, seperti menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang.
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat industri, rumah tangga, transportasi, dan sektor komersial, diperlukan transformasi kebijakan serta mewujudkan prioritas kebijakan energi nasional. Di tahun 2021, Peraturan Menteri SDM Nomor 26 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap menjadi bagian penting dari langkah Indonesia yang tertuang dalam NDC sebagai bentuk akselerasi percepatan menuju net zero emission di tahun 2060. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, pembangunan pembangkit listrik akan dilakukan secara selektif dan pembangunan pembangkit bersumber dari EBT ditargetkan berjalan beriringan. Kebijakan nasional atas transisi energi secara optimal pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penetrasi regulasi atau skema atas transisi energi yang root-based. Pemerintah akan mengalihkan sumber energi terbarukan dari yang awalnya bersumber dari batu bara menjadi energi berbasis tata surya sebanyak 42% di tahun 2030, serta menggantikan semua energi menjadi sepenuhnya didominasi oleh tata surya di tahun 2060. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan EBT adalah pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang sumber energinya dari Sungai Kayan. Potensi hydropower Sungai Kayan diperkirakan mencapai 11 hingga 13 gigawatt. Indonesia juga mempunyai energi hijau lainnya dalam bentuk panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dengan ratusan titik potensi yang tersebar membentang di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi panas bumi di Indonesia sekitar 23,4 gigawatt dengan kapasitas terpasang PLTP sebesar 2,3 gigawatt. Sehingga Indonesia berada pada posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam pemanfaatan panas bumi sebagai tenaga listrik. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat kaya, namun hingga saat ini pemanfaatannya dinilai masih sangat rendah. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 0,3% atau 12,5 gigawatt dari potensi 3.680 gigawatt. Tidak maksimalnya penyerapan EBT di Indonesia disinyalir memiliki beberapa penyebab. Setidaknya terdapat 3 hambatan dari pemanfaatan EBT di Indonesia yang meliputi masalah regulasi. Contohnya, inkonsistensi regulasi yang menetapkan kepastian harga bagi pengembangan EBT, seperti disharmonisasi regulasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020. Disharmonisasi kedua peraturan tersebut dapat menghambat investasi pada pengembangan EBT. Masalah insentif atau pendanaan. Insentif atau pendanaan merupakan hal penting dalam pengembangan EBT. Di sisi lain, terjadi hambatan pada harga tarif EBT yang belum kompetitif. Hal ini menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada pengembangan EBT meskipun memiliki potensi imbal hasil yang besar. Permasalahan terkait penelitian dan pengembangan. Fakta di lapangan menunjukkan masih kurangnya teknologi dan infrastruktur yang memadai guna mendukung pengembangan EBT. Beberapa sistem kelistrikan PLN sulit menerima EBT karena terjadinya oversupply dalam mengembangkan pembangkit EBT intermiten atau PLTB dan PLTS. Hal ini juga memengaruhi kemampuan jaringan PLN sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup signifikan agar pembangkit tersebut dapat masuk ke jaringan PLN.
Sekitar 2/3 dari emisi gas rumah kaca global terkait dengan rumah tangga pribadi, sektor energi, makanan, dan transportasi masing-masing menyumbang sekitar 20% dari emisi gaya hidup. Buntut dari dampak krisis iklim yang bergerak layaknya efek domino yang tak hanya berimbas pada lingkungan tetapi juga manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Lantas, apakah kita masih bisa melakukan suatu hal untuk mencegah krisis iklim agar tidak bertambah buruk? A shift to renewables will mend our broken global energy mix and offer hope to millions of people suffering climate impacts today. Climate promises and plans must be turned into reality and action now. Seperti yang dikatakan oleh Antonio Guterres, they should not result in desperation but action. Yap, sebuah tindakan. Setiap individu memiliki peran untuk dapat membantu membatasi perubahan iklim ekstrim yang terjadi. Bahkan, hanya melalui tindakan sederhana dari rumah akan ampuh untuk mengatasi krisis iklim. From individual action, become collective action can make a bigger change. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dari rumah diantaranya adalah saving energi di rumah. Sebagian besar kebutuhan listrik dan panas di dunia ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Untuk itu, gunakanlah lebih sedikit energi dengan menurunkan penggunaan alat pemanas dan pendingin. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Kemudian, mencuci cucian dengan air dingin atau menggantung pakaian hingga kering daripada menggunakan mesin pengering. Minimalisir penggunaan transportasi pribadi, yakni untuk lebih sering menggunakan transportasi umum, bersepeda, maupun jalan kaki. Seperti yang kita tahu, jalan raya dipadati oleh kendaraan yang dominan berbahan bakar solar atau bensin. Berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan dan kebugaran kita. Sedangkan untuk jarak yang lebih jauh dapat ditempuh untuk menggunakan kereta ataupun bus. Hindari tindakan yang menyia-nyiakan makanan. Saat kita membuang makanan, ini juga berarti kita membuang sumber daya dan energi yang digunakan dalam proses menanam, memproduksi, mengemas, dan pendistribusian produk. Dan ketika makanan tersebut membusuk di tempat pembuangan sampah, hal itu menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi, gunakan apa yang kita beli dan buat kompos dari sisa makanan tersebut. Penerapan prinsip reuse, reduce, and recycle dalam kehidupan kita. Elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim kita, belilah lebih sedikit barang, belanja barang bekas, dan perbaiki apa yang bisa kita lakukan dengan daur ulang. Memilih produk yang ramah lingkungan. Segala sesuatu yang kita habiskan dengan uang sangat mempengaruhi keadaan bumi ini. Kita memiliki opsi untuk memilih barang dan jasa guna mendukung gerakan ramah lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan, maka belilah makanan lokal dan musiman. Dan pilihlah produk dari perusahaan yang menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, memperbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, daripada mengkonsumsi daging dan susu, dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan di sekitar kita. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi dalam prosesnya.